Baiklah, saya Ebdian Syamodiong akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu dari jurnal umum sampai dengan jurnal pembalik. Yaitu ada transaksi salon kecantikan Nyonya Nadia pada bulan Januari 2019. Selama bulan Januari 2019 melakukan transaksi sebagai berikut. Yaitu tanggal 1 Januari Nyonya Nadia melakukan investasi untuk usaha calon kecantikan sebesar 90.000. Soal salonnya diberi nama Salon Nadia. Maka untuk transaksi di jurnal umumnya yaitu kas pada modal, yaitu kas bertambah di sisi debit sebesar 90.000 dan modal bertambah di sisi kredit sebesar 90.000, dan keterangannya yaitu setoran modal awal karena merupakan investasi. Kemudian untuk tanggal 2 Januari dibeli peralatan salon senilai 30 juta dan perlengkapan salon yaitu 5 juta. Untuk pencatatan di jurnal umum yaitu peralatan perlengkapan pada kas, yaitu peralatan di sisi debit sebesar 30 juta dan perlengkapan di sisi debit sebesar 5 juta. Maka kas berkurang sebesar 35 juta. Yaitu untuk keterangannya itu membeli peralatan dan perlengkapan. Otomatis kas berkurang dan peralatan perlengkapan bertambah. Kemudian tanggal 3 Januari dibeli perlengkapan salon seharga 2 juta. Dibayar secara tunai sebesar 800.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Maka untuk pencatatannya di jurnal umum yaitu perlengkapan pada kas pada utang usaha, yaitu perlengkapan sebesar 2 juta bertambah di sisi debit, kemudian kas berkurang sebesar 800.000 dan utang usaha yaitu 1.200.000. 800 itu merupakan nominal yang sudah dibayar secara tunai dan sisanya yaitu 1.200.000 yaitu masih dalam bentuk kredit atau belum diberikan. Kemudian tanggal 4 Januari dibayar sewa gedung bulan Januari sebesar 100.000. Kita lihat untuk tanggal 4 yaitu akun yang dipengaruhi yaitu beban sewa pada kas. Beban sewa bertambah di sisi debit sebesar 100.000 dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 100.000. Dan keterangannya yaitu membayar sewa. Kemudian tanggal 5 Januari Nyonya Nadia memasang iklan di koran dan membayar biayanya sebesar 1 juta rupiah. Kita lihat untuk tanggal 5 yaitu akun yang dipengaruhi ada beban iklan pada kas, yaitu beban iklan bertambah sebesar 1 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 1 juta rupiah di sisi kredit, dan keterangannya yaitu membayar iklan. Kemudian tanggal 9 Januari diterima pendapatan salon sebesar 10 juta. Kita lihat tanggal 9 Januari yaitu kas bertambah di sisi debit sebesar 10 juta karena menerima pendapatan. Kemudian pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah dan keterangannya itu menerima pendapatan jasa. Kemudian ada tanggal 15 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Kita lihat untuk tanggal 15-nya yaitu beban gaji pada kas. Beban gaji bertambah di sisi debit sebesar 4 juta rupiah dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 4 juta rupiah dan keterangannya yaitu membayar gaji. Kemudian tanggal 17 Januari diterima pendapatan jasa salon sebesar 15 juta dari acara pesta pernikahan sebesar 5 juta dibayar tunai dan sisanya akan dibayar pada 8 Februari 2019. Kita lihat untuk tanggal 17-nya yaitu kas, akun yang dipengaruhi yaitu ada kas, piutang usaha dan pendapatan jasa. Kas berada di sisi debit sebesar 5 juta, piutang usaha yaitu sebesar 10 juta di sisi debit dan pendapatan jasa sebesar 15 juta. Karena kas ini sudah diberikan secara tunai dan piutang usaha masih dalam bentuk tagihan. Kemudian kita lihat untuk tanggal 20 Januari dibayar rekening listrik dan telepon sebesar 2.500.000. Kita lihat untuk tanggal 20 yaitu akun yang dipengaruhi ada beban listrik dan telepon pada kas. Beban listrik dan telepon bertambah di sisi debit sebesar 2.500.000 dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 2.500.000. Setelah kita sudah membuat
jurnal umumnya, kemudian kita jumlahkan antara sisi debit dengan kredit dan hasilnya balance yaitu 159.600.000 di sisi debit dan sisi kredit juga. Kemudian setelah itu kita masuk di buku besar. Di buku besar sendiri bisa kita lihat yaitu ada akun kas yang pertama, yaitu kita lihat di jurnal umum apa saja yang termasuk dalam akun kas. Untuk yang ada kasnya yaitu ada transaksi tanggal 1, kemudian ada juga tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, 5, 9, 15, 17 dan 20. Kemudian kita pindahkan di buku besar. Kita buat buku besarnya. Untuk si kas sendiri setoran modal, kita lihat di jurnal umum. Untuk setoran modalnya yaitu kas berada di sisi debit sebesar 90 juta. Kemudian kita catat di buku besar, kemudian catat di buku besar yaitu di sisi debit 90 juta dan di kolom saldo juga di sisi debit sebesar 90 juta. Kemudian membeli peralatan dan perlengkapan. Kita lihat di jurnal umum, membeli peralatan dan perlengkapan yaitu sebesar 800.000. Kita lihat untuk membeli peralatan dan perlengkapan sebesar 35 juta. Kita lihat di jurnal umum yaitu sebesar 35 juta di sisi kredit. Kemudian kita catat di sisi kredit di akun kas di buku besar yaitu 35 juta. Kemudian kita kurangi antara 90 juta dan 35 juta, hasilnya adalah 55 juta rupiah. Kita harus mencatat untuk akun kas dengan transaksi yang ada akun kasnya yang di jurnal umum. Kita lihat yaitu ada kasnya untuk tanggal 1 juga ada, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita masuk di akun piutang usaha. Kemudian kita lihat di sini di jurnal umum untuk akun piutang usaha. Piutang usaha di sisi debit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian kita catat di buku besar yaitu di buku besar piutang usaha dengan keterangan menerima pendapatan yaitu di sisi debit sebesar 10 juta. Kemudian untuk perlengkapan sendiri kita lihat perlengkapan sebesar 5 juta. Kita lihat perlengkapan sebesar 5 juta yaitu kita catat juga di sisi saldo sebesar 5 juta. Kemudian karena perlengkapan muncul 2 kali, maka kita tulis juga untuk akun perlengkapan yaitu sebesar 2 juta juga di sisi debit. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya adalah 7 juta yaitu 5 juta ditambah dengan 2 juta rupiah. Kemudian untuk pencatatan buku besar sendiri yaitu bisa kita lihat atau acuannya di jurnal umum, yaitu kita buat buku besar atau jurnalnya yaitu sesuai dengan akun-akun yang dipengaruhi di jurnal umum, seperti ada utang usaha, beban iklan, kas, beban gaji, piutang usaha, pendapatan jasa, beban listrik dan telepon. Setelah kita sudah buat buku besarnya, kemudian kita masuk di neraca saldo. Kita lihat untuk neraca saldo sendiri. Untuk neraca saldo sendiri yaitu acuannya bisa kita lihat di buku besar. Yaitu kita lihat untuk hasil akhir atau nilai akhir dari tiap-tiap akun. Yang pertama untuk kas sendiri kita lihat di buku besar. Untuk kas sendiri yaitu 61 juta rupiah. Bisa kita lihat di sini untuk akun kasnya itu sebesar 61 juta rupiah. Kita catat di neraca saldo dengan akun kas 61 juta rupiah di sisi debit. Kemudian juga ada piutang usaha. Kita lihat piutang usaha sebesar 10 juta rupiah. Kita catat di neraca saldo di sisi debit sebesar 10 juta rupiah. Dan seterusnya. Untuk pencatatan neraca saldo sendiri yaitu kita lihat hasil akhir dari buku besar. Kita lihat dari hasil akhir dari buku besar dari tiap-tiap akun. Setelah kita sudah membuat neraca saldonya, kemudian kita jumlahkan antara sisi debit dengan kredit dan hasilnya balance yaitu 116.200.000 dan 116.200.000. Kemudian kita masuk di jurnal penyesuaian karena ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Berdasarkan neraca saldo Nadia diketahui data penyesuaian sebagai berikut.
kita lihat untuk tanggal 1 yaitu perlengkapan salon yang masih tersedia pada akhir periode sebesar 2 juta. Kemudian kita lihat untuk perlengkapan sendiri untuk saldonya yaitu di neraca saldo kita lihat yaitu sebesar 7 juta untuk saldo awalnya yaitu 7 juta. Kemudian kita kurangi dengan 2 juta yang ada di akun yang akan disesuaikan yaitu sebesar 2 juta dan hasilnya adalah 5 juta. Akun yang dipengaruhi yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Kemudian tanggal 2 yaitu pendapatan bunga diterima dari bank setiap 2 Januari dan 5 Juli sebesar Rp750.000. Kita lihat untuk pencatatannya di jurnal penyesuaian yaitu akun yang dipengaruhi ada piutang bunga dan pendapatan bunga yaitu sebesar Rp750.000 untuk piutang bunga dan pendapatan bunga di sisi kredit sebesar Rp750.000. Kemudian kita lihat untuk tanggal 3 peralatan salon memiliki umur ekonomis selama 10 periode tanpa nilai sisa. Kita lihat untuk peralatan sendiri yaitu sebesar Rp30 juta. Kita lihat di neraca saldo sebesar Rp30 juta. Kemudian kita bagi dengan 10 karena umur ekonomisnya selama 10 periode tanpa nilai sisa. Kita bagi antara 30 dibagi 10 dan hasilnya adalah Rp3 juta. Dan untuk akun yang dipengaruhi yaitu ada beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Setelah itu kita masuk di untuk tanggal 4 yaitu beban gaji yang belum dibayarkan untuk Januari sebesar Rp2.500.000. Kita lihat yaitu akun yang dipengaruhi ada 2 yaitu beban gaji pada utang gaji. Beban gaji sebesar Rp2.500.000 dan utang gaji sebesar Rp2.500.000 di sisi kredit. Kemudian untuk tanggal 5 yaitu sewa kantor yang belum dibayar pada Januari 2019 yaitu sebesar Rp100.000. Kita lihat untuk tanggal transaksi kelima yaitu akun yang dipengaruhi ada beban sewa pada utang sewa. Itu beban sewa di sisi debit sebesar 100 juta dan utang sewa berada di sisi kredit sebesar Rp100.000. Kemudian kita lihat setelah kita membuat jurnal penyesuaiannya yaitu kemudian kita ulang posting ke buku besar. Kita posting ulang ke buku besar yang ada di jurnal penyesuaian. Yaitu pertama ada beban perlengkapan. Kita lihat untuk buku besar sendiri beban perlengkapan kita cari. Karena di sini di buku besar belum ada untuk akun beban perlengkapan, maka kita buat jurnalnya. Yaitu kita lihat di sini untuk beban perlengkapan sendiri keterangannya yaitu penyesuaian perlengkapan di sisi debit sebesar Rp5 juta dan di kolom saldo juga di sisi debit sebesar Rp5 juta. Untuk keterangannya yaitu AJP karena berasal dari ayat jurnal penyesuaian. Kemudian juga ada beberapa akun yang sudah dibuat atau sudah muncul pada awal transaksi seperti perlengkapan sudah muncul dan juga ada beberapa akun yang belum muncul. Maka jika ada akun yang belum muncul kita buat jurnalnya atau kita buat lagi jurnal yang baru. Setelah kita posting ke buku besar, kemudian kita masuk di kertas kerja worksheet. Kita lihat di kertas kerja worksheet. Di sini kita bisa lihat untuk kertas kerja worksheet ada beberapa kolom yaitu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Untuk yang pertama yaitu neraca saldo bisa kita lihat di neraca saldo sebelumnya yaitu tinggal kita pindahkan atau menjadi acuan yaitu di neraca saldo sebelumnya, yaitu bisa kita pindahkan untuk neraca saldo sebelumnya. Kita lihat hasilnya sama, kita lihat untuk hasil akhirnya juga sama yaitu Rp116.200.000 yaitu Rp116.200.000. Kemudian setelah kita buat untuk neraca saldonya di kertas kerja, kemudian kita masuk di jurnal penyesuaian yaitu
karena ada beberapa akun yang berasal dari jurnal penyesuaian, yaitu atau akun yang disesuaikan, seperti perlengkapan, beban sewa, dan beban gaji, juga beban perlengkapan, piutang bunga, dan pendapatan bunga, ada beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji, dan utang sewa. Untuk di worksheet atau kertas kerja ini kita menambahkan juga akun yang ada di jurnal penyesuaian, yaitu kita buat kita tambahkan, atau di bagian bawah juga kita bisa buat, yaitu ada beban perlengkapan. Kemudian kita taruh nominal atau angkanya yang berada di jurnal penyesuaian. Kita lihat untuk perlengkapan sendiri, kita lihat di jurnal penyesuaian, perlengkapan sendiri di sisi kredit sebesar 5 juta. Kita catat di jurnal penyesuaian untuk di kertas kerja worksheet sebesar 5 juta di sisi kredit. Kemudian juga ada beban sewa. Kita lihat untuk beban sewa sendiri, kita lihat sebesar 100.000 di sisi debit. Kita catat di kertas kerja untuk beban sewa sebesar 100.000 di sisi debit. Kemudian juga ada beban gaji dan beban perlengkapan, piutang bunga, dan seterusnya. Setelah kita membuat jurnal penyesuaiannya di kertas kerja worksheet, kemudian kita membuat neraca saldo disesuaikan, yaitu karena ada beberapa akun yang perlu disesuaikan, yaitu ada akun perlengkapan, akun beban sewa, dan seterusnya. Kemudian ada juga akun yang hanya muncul satu kali, yaitu seperti kas, piutang usaha, utang usaha, modal, pendapatan jasa, dan seterusnya. Yaitu untuk kas sendiri tetap 61 juta, kemudian ada piutang usaha tetap 10 juta, kemudian perlengkapan sendiri karena saldo awalnya itu 7 juta. Kemudian untuk di jurnal penyesuaiannya muncul juga, yaitu sebesar 5 juta di sisi kredit. Kemudian kita kurangi karena debit dengan kredit, maka kita kurangi, yaitu hasilnya yaitu sebesar 2 juta rupiah di sisi debit. Kemudian juga ada beberapa akun seperti beban sewa karena saldo awalnya yaitu 100.000, kemudian muncul juga di jurnal penyesuaian yaitu sebesar 100.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan karena debit dengan debit, maka hasilnya adalah 200.000 rupiah. Setelah kita membuat neraca saldo disesuaikan, kemudian kita jumlahkan antara sisi debit dengan kredit, maka hasilnya sama, yaitu 122.550.000 rupiah. Setelah kita buat neraca saldo disesuaikan, selanjutnya yaitu laba rugi. Kita untuk laba rugi sendiri yaitu akun-akun yang dipengaruhi, yaitu akun-akun dengan nomor atau nomor awalan 4 dan 5. Untuk nomor awalan 4 dan 5 ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan beban-beban. Kita lihat sendiri untuk pendapatan jasanya sendiri sebesar 25 juta, yaitu di sisi kredit. Kemudian untuk kita catat semua yang beban yang muncul di jurnal. Kita lihat ada beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik dan telepon, dan beban perlengkapan, yaitu kita catat di sisi debit karena berada di sisi debit. Kemudian juga ada pendapatan bunga. Kita lihat pendapatan bunga sendiri yaitu di sisi kredit sebesar 750.000 rupiah. Kemudian setelah kita membuat laporan laba ruginya di kertas kerja worksheet, kemudian kita jumlahkan antara sisi debit dengan kredit, dan untuk sisi debitnya yaitu sebesar 18.200.000 dan sisi kreditnya sebesar 25.750.000 rupiah. Setelah kita menjumlahkan antara sisi debit dengan kredit, kemudian karena tidak balance untuk sisi debit dengan kreditnya, maka kita harus mencari selisih antara sisi debit dengan kredit, yaitu selisihnya sebesar 7.550.000 rupiah. Agar balance, maka kita harus taruh di sisi debit agar hasilnya bisa balance, yaitu 25.750.000 dan sisi debit, dan sisi kredit sebesar 25.750.000 rupiah. Kemudian untuk akun-akun neraca, yaitu akun-akun yang pengaruhi, ada akun dengan awalan 1, 2, dan 3.
yaitu ada akun kas, modal, dan utang. Kita lihat untuk akun kas ini ada kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan. Kemudian ada juga akun utang, yaitu ada utang usaha dan modal juga, yaitu akun dengan awalan nomor 1, 2, dan 3. Kemudian juga ada neraca sendiri, juga ada beban piutang bunga. Piutang bunga juga termasuk. Kemudian ada beban akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji, dan utang sewa, yaitu yang termasuk dalam kelompok akun utang. Kemudian setelah kita pindahkan di neraca saldo, kemudian kita jumlahkan antara sisi debit dengan kredit. Yaitu hasilnya untuk sisi debit sebesar Rp104.350.000. Kemudian untuk sesi kreditnya juga Rp96.800.000. Karena hasilnya tidak balance, maka kita harus mencari selisih antara sisi debit dengan kredit. Selisihnya yaitu Rp707.550.000. Yaitu kemudian kita catat di sisi kredit agar hasilnya bisa balance, yaitu Rp104.350.000, yaitu Rp96.800.000 ditambah dengan Rp7.550.000. Setelah kita membuat untuk kertas kerja worksheetnya, kemudian kita masuk di laporan keuangan. Kita lihat untuk laporan keuangan yang dipengaruhi ada pendapatan dan beban. Yang pertama untuk laporan keuangan ada laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi sendiri yaitu ada pendapatan dan beban. Yang termasuk dalam pendapatan itu hanya dua, ada pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Kita lihat di neraca saldo, kita lihat, atau kita lihat juga bisa di kertas kerja, yaitu hanya ada dua, yaitu ada pendapatan jasa dan juga pendapatan bunga. Kita lihat. Kemudian pencatatan di laporan keuangan di kolom di laporan laba rugi, yaitu pendapatan jasa sebesar 25 juta, kemudian pendapatan bunga sebesar Rp750.000. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya adalah Rp25.750.000. Kemudian yang kedua ada akun beban. Yang termasuk dalam akun beban itu ada beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik dan telepon, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan. Bisa kita lihat di kertas kerja worksheet. Kemudian kita jumlahkan, yaitu dari beban sewa sampai dengan beban penyusutan peralatan, dan hasilnya yaitu Rp18.200.000. Untuk mencari laba, maka kita akan mengurangi antara pendapatan dengan beban, yaitu pendapatan sebesar Rp25.750.000 dikurangi dengan Rp18.200.000, dan hasilnya adalah Rp7.550.000. Kemudian kita lihat untuk di salon perubahan modal, di salon Nadia laporan perubahan modal, kita lihat untuk modal awalnya yaitu sebesar berapa. Kita lihat modal awalnya bisa kita lihat di jurnal umum, atau juga bisa di buku besar. Kita lihat modal awalnya itu untuk keterangan setoran modal awal yaitu sebesar 90 juta. Kemudian kita lihat di laporan keuangan, ya modal awalnya sebesar 90 juta. Kemudian kita lihat laba, yang kedua laba. Laba bisa kita lihat di laporan laba rugi, yaitu labanya Rp7.550.000. Kemudian kita tambahkan antara modal awal dengan laba dan hasilnya adalah Rp97.550.000. Kemudian kita masuk di neraca. Untuk neraca sendiri yaitu terbagi atas dua, itu ada aktiva dengan pasiva. Yang termasuk dalam aktiva yaitu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, piutang bunga, dan peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Di sini kita lihat untuk kasnya Rp61.600.000, piutang usaha Rp10 juta, dan perlengkapan Rp2 juta, piutang bunga Rp750.000, peralatan Rp30 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan. Di sini untuk akumulasi penyusutan peralatan sendiri saya beri tanda minus karena berada di sisi kredit. Kemudian kita jumlahkan dulu yang pertama untuk yang sisi debitnya itu dari kas sampai dengan peralatan. Kemudian kita kurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta.
dan hasilnya adalah Rp101.350.000. Kemudian kita lihat untuk pasifa. Di pasifa sendiri yaitu ada utang, yaitu utang usaha, utang gaji, dan utang sewa. Kita lihat sendiri untuk utang usahanya yaitu sebesar Rp1.200.000. Bisa kita lihat di kertas kerja untuk utang usahanya. Kita lihat untuk utang usahanya sebesar 1.200.000. Kita lihat untuk dilihat di kolom neraca 1.200.000. Kemudian kita lihat di laporan di neraca yaitu sebesar Rp1.200.000. Kemudian juga ada utang gaji. Utang gaji yaitu sebesar Rp2.500.000. Yang menjadi acuan yaitu di neraca di kertas kerja worksheet di kolom neraca. Kemudian setelah kita sudah menaruh nominal dari utang usaha, utang gaji, dan utang sewa, kemudian kita jumlahkan dengan keterangannya itu modal akhir yaitu sebesar Rp97.550.000. Kita lihat untuk modal akhirnya. Kita lihat ya, untuk modal akhirnya bisa kita lihat di laporan perubahan modal yaitu sebesar Rp97.550.000. Dan kemudian keterangannya kita jumlahkan dari utang usaha sampai dengan modal akhir, hasilnya adalah Rp101.350.000. Kemudian di sini kita lihat untuk laporan arus kas sendiri. Untuk laporan arus kas sendiri ada terbagi atas 3, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Kita lihat yang pertama untuk aktivitas operasi, yaitu aktivitas yang termasuk dalam aktivitas operasi yaitu membeli perlengkapan, membeli peralatan, membayar sewa, membayar iklan, menerima pendapatan, membayar gaji, menerima pendapatan, dan membayar listrik. Kita lihat untuk yang pertama itu membeli perlengkapan. Kita lihat untuk membeli perlengkapan sendiri, kita bisa lihat di jurnal umum. Saldo awalnya yaitu membeli perlengkapan sebesar 5 juta. 5 juta yaitu membeli perlengkapan sebesar 5 juta di sisi debit. Kita lihat di laporan keuangan di arus kas, kita lihat yaitu sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita lihat juga untuk membeli perlengkapan sendiri, kita lihat karena muncul 2 kali yaitu sebesar 800.000. Kita lihat juga bisa lihat di jurnal umum, juga bisa lihat di kertas kerja worksheet. Kemudian setelah kita membuat semua akun laporan arus kas untuk aktivitas operasinya, kemudian kita jumlahkan. Yang lain ini saya beri tanda minus karena berada di sisi kredit, yaitu saya beri tanda minus. Kemudian kita jumlahkan untuk yang pertama kita lihat untuk di posisi debit dulu kita tambahkan, kemudian kita lihat di sisi kredit berapa, kemudian kita kurangi antara sisi debit dengan kredit dan hasilnya adalah Rp1.600.000. Kemudian ada aktivitas investasi. Kita lihat untuk aktivitas investasi sendiri yaitu ada membeli peralatan. Kita lihat untuk membeli peralatan sendiri bisa kita lihat di buku besar membeli peralatan sendiri. Kita lihat membeli peralatan ya, membeli peralatan di jurnal umum. Kita lihat membeli peralatan sebesar 30 juta di sisi debit, yaitu kita lihat untuk di laporan keuangannya yaitu sebesar 30 juta. 30 juta karena hanya muncul 1 kali, maka kita langsung jumlahkan yaitu sebesar 30 juta. Kemudian aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan kita lihat untuk setoran awal modalnya yaitu sebesar 90 juta, yaitu kita langsung jumlahkan dan hasilnya adalah 90 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan
yaitu dapat hasilnya Rp61.600.000. Yang pertama kita tambahkan dulu 90 juta ditambah dengan 1.600.000, kemudian dikurangi dengan 30 juta rupiah, karena itu sudah dipindahkan dan laporan arus kas sudah berada di sisi kredit. Kemudian setelah kita membuat untuk laporan arus kasnya, kemudian kita masuk di jurnal penutup. Di jurnal penutup sendiri yaitu ada beberapa akun yang perlu ditutup, seperti akun pendapatan, beban, dan modal. Yaitu untuk akun pendapatan sendiri ada pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Yaitu pendapatan jasa sebesar 25 juta. Kita bisa lihat di kertas kerja, kita lihat untuk pendapatan jasanya yaitu sebesar 25 juta di kolom laba rugi. Kita lihat kolom laba rugi yaitu sebesar 25 juta. Kemudian untuk ada juga pendapatan bunga juga sebesar 750.000 juga berada di sisi debit. Kita lihat di laporan keuangan juga bisa kita lihat di laporan keuangan di pendapatan bunganya sebesar Rp750.000. Kemudian kita jumlahkan antara pendapatan jasa dengan pendapatan bunga dan hasilnya adalah 25.750.000. Kita taruh di sisi kredit, yaitu pendapatan jasa, pendapatan bunga pada ikhtisar laba rugi. Karena ini berasal dari ikhtisar laba rugi, menjadi acuan untuk jurnal penutup ini yaitu ikhtisar laba rugi di laporan keuangan sebelumnya. Kemudian di sini keterangannya itu menutup akun pendapatan. Kemudian kita masuk di kemudian yaitu akun-akun beban, yaitu selanjutnya termasuk dalam akun beban ada beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik dan telepon, dan beban perlengkapan dan beban penyusutan. Yang semulanya yaitu berada di sisi debit. Kita lihat untuk di laporan keuangannya yaitu semua berada di sisi debit. Untuk pencatatan di jurnal umumnya yaitu kita pindah di sisi kredit. Kita pindah di sisi kredit semuanya dari beban sewa sampai dengan beban penyusutan peralatan. Setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya akan mendapatkan 18.200.000, karena di sini ikhtisar laba rugi karena acuannya yaitu dari laporan laba rugi. Kemudian sini untuk keterangannya bisa kita lihat yaitu menutup akun beban. Kemudian kita lihat untuk ikhtisar laba rugi selanjutnya yaitu modal. Kita lihat di laporan keuangan, di bagian laporan laba rugi kita lihat modalnya. Kita lihat modalnya 750. Kita lihat modal. Kita lihat untuk modalnya di sini untuk jurnal penutup sendiri sebesar 7.500.000. Kemudian karena hanya muncul sekali, maka kita harus langsung menjumlahkan dan hasilnya adalah 7.500.000 rupiah. Kemudian setelah kita membuat jurnal penutupnya, kita tinggal posting ulang ke buku besar. Kita posting juga ulang ke buku besar. Kita lihat yang pertama untuk jurnal penutup sendiri yaitu ada pendapatan jasa di sisi debit sebesar 25. Kita catat di buku besar. Untuk pendapatan jasa kita cari untuk akun pendapatan jasa ya, di sini akun pendapatan jasa di sisi debit. Kemudian kita jumlahkan. Kita kurangi karena debit dengan kredit, maka hasilnya adalah nihil atau tidak ada. Kemudian kita masuk di jurnal selanjutnya yaitu ada pendapatan bunga. Kita lihat untuk pendapatan bunga sendiri ada sebesar 750.000 rupiah. 750.000 rupiah. Kita lihat catat di buku besar. Kita lihat untuk pendapatan bunga. Pendapatan bunga sendiri kita cari pendapatan bunga di sini yaitu menutup akun pendapatan, yaitu sebesar 750.000 karena saldo awalnya itu sebesar 750.000 berada di sisi kredit. Kemudian kita pindahkan dari jurnal penutup ke kita posting ke buku besar.
karena di jurnal penutup sendiri yaitu berada di sisi debit sebesar 750.000 dan keterangannya sini menutup akun pendapatan. Kemudian kita kurangi dan hasilnya adalah tidak ada atau nihil. Kemudian kita masuk juga di ikhtisar laba rugi. Karena di sini untuk pencatatan di buku besar sebelumnya yaitu untuk akun ikhtisar laba rugi belum ada, maka kita harus membuat jurnalnya. Kita lihat karena di sini ikhtisar laba rugi yaitu muncul 3 kali. Kita lihat untuk pencatatan buku besarnya. Kita cari untuk ikhtisar laba rugi yaitu muncul 3 kali. Yang pertama, keterangannya menutup akun pendapatan, kemudian menutup akun beban dan menutup laba perusahaan. Karena pertama yaitu menutup akun pendapatan sebesar 25.750 berada di sisi kredit, kemudian untuk menutup akun beban yaitu sebesar 18.200 berada di sisi debit dan menutup laba perusahaan sebesar 7.550.000 rupiah. Sorry, kemudian untuk jurnal penutup sebenarnya di sini adalah 7.550.000 rupiah, bukan 7.500.000. Kemudian setelah kita posting semua ke buku besar, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Setelah jurnal penutup kita posting ke buku besar, kita membuat neraca saldo setelah penutupan dan yang menjadi acuan kita yaitu buku besar. Menjadi acuan kita adalah buku besar. Kita lihat untuk nilai atau hasil akhir. Kita lihat di sini yang pertama untuk hasil akhir. Hasil akhir dari kas yaitu tetap 61.600.000. Kita lihat di jurnal penutup untuk neraca saldo setelah penutupan yaitu tetap 61 juta rupiah, 61.600.000. Kemudian ada piutang usaha sebesar 10 juta. Kita lihat piutang usahanya yaitu sebesar 10 juta. Kemudian ada perlengkapannya sebesar 2 juta, juga ada peralatan sendiri sebesar 30 juta. Untuk piutang utang usaha sebesar 1.200.000. Modalnya 97.550.000 rupiah. Yaitu modalnya itu tetap 90 juta 97.550.000 rupiah. Kita lihat untuk neraca saldo setelah penutupan. Kita lihat itu tetap 97.550.000 rupiah. Kemudian juga ada piutang bunga. Kita lihat piutang bunga sendiri. Pendapatan jasa. Untuk pendapatan jasa di sini tidak perlu ditulis karena hasilnya adalah nihil atau nol. Untuk akun-akun yang hasil akhirnya sudah tidak ada karena dikurangi, maka tidak perlu kita catat juga di jurnal penutup. Tinggal akun yang nominalnya masih ada seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal, piutang bunga, akumulasi, penyusutan peralatan, utang gaji, dan hutang sewa. Kemudian setelah kita sudah membuat neraca saldo setelah penutupan, maka langkah selanjutnya yaitu kita tinggal menjumlahkan antara sisi debit dengan sisi kredit. Yaitu kita lihat hasilnya balance atau sama yaitu 104.350.000 rupiah dan sisi kreditnya juga 104.350.000 rupiah. Setelah kita membuat neraca saldo setelah penutupan, kemudian kita masuk di jurnal pembalik. Kita lihat di sini ada beberapa akun yang perlu dibalik. Yaitu kita bisa lihat yang pertama yaitu pendapatan diterima di muka dicatat di metode pendapatan. Kita lihat untuk pendapatan sendiri yaitu ada dua, hanya ada pendapatan bunga dan piutang bunga. Kita lihat untuk akun pendapatan, acuan kita bisa kita lihat di jurnal umum. Yaitu kita lihat di pendapatan ya. Pendapatan sendiri kita lihat bisa acuan kita juga bisa di buku besar kita lihat sebelumnya. Yaitu untuk jurnal pembalik sendiri kita lihat untuk pendapatan bunga itu jurnal yang perlu dibalik itu ada dua, yaitu pendapatan bunga dan piutang bunga.
kita lihat di ya, menjadi acuan kita yaitu jurnal penyesuaian ya. Untuk sore sebelumnya yaitu acuan kita yaitu di jurnal penyesuaian. Karena jurnal pembalik sini menjadi acuannya yaitu jurnal penyesuaian. Kita lihat yaitu untuk pendapatan diterima di muka dicatat metode pendapatan, yaitu yang termasuk yang dipengaruhi dalam jurnal penyesuaian itu ada dua, yaitu ada pendapatan bunga dan piutang bunga. Kita lihat di bisa kita lihat di jurnal penyesuaian. Kita lihat di sini untuk jurnal penyesuaian itu pendapatan bunga dan piutang bunga, yaitu akunnya tinggal kita balik. Yang semulanya piutang bunga berada di sisi piutang bunganya berada di sisi debit, kemudian kita pindahkan sudah berada di sisi kredit, dan pendapatan bunganya berada di sisi debit. Yaitu yang pertama untuk jurnal penyesuaiannya itu piutang bunga pada pendapatan bunga. Kemudian kita catat di jurnal pembalik. Jurnal pembalik sendiri yaitu di sisi pendapatan bunga sudah menjadi di sisi debit sebesar 750.000 dan piutang bunga berada di sisi kredit sebesar 750.000 rupiah. Setelah itu kemudian kita juga ada juga beberapa akun yang perlu dibalik, yaitu ada pendapatan diterima di muka dicatat metode pendapatan. Karena ini tidak ada, maka kita langsung juga itu ada beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang masih harus dibayar yaitu ada beban gaji pada utang gaji dan beban sewa pada utang sewa. Kita lihat di jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian itu ada dua, yaitu beban gaji dan pada utang gaji, kemudian beban sewa pada utang sewa. Setelah itu kita tinggal balik yang semulanya beban gaji pada utang gaji, kita balik menjadi utang gaji pada beban gaji, yaitu akunnya tinggal kita balik. Setelah kita membuat untuk jurnal pembaliknya, kemudian kita jumlahkan antara sisi debit dengan kredit dan hasilnya balance, yaitu sebesar 3.350.000 rupiah. Setelah itu kemudian kita posting ke buku besar. Kita posting ke buku besar. Yang pertama jurnal pembalik sendiri ada pendapatan bunga sebesar 750.000 rupiah. Kita lihat di buku besar, kita lihat untuk pendapatan bunga. Untuk pendapatan bunga sendiri berada di sisi debit sebesar 750.000 rupiah. Di sini untuk ref atau keterangannya itu JPBLK. Sini saya singkat JPBLK atau jurnal pembalik karena menjadi acuannya yaitu di jurnal pembalik. Yaitu dari jurnal pembalik kita posting ke buku besar ulang. Kemudian setelah kita posting ke buku besar, kemudian untuk saldonya juga di sisi debit sebesar 750.000 rupiah, karena saldo semulanya yaitu tidak ada karena dikurangi dan hasilnya adalah 0. Kemudian karena ulang muncul di jurnal pembalik, kita posting ke buku besar, muncul juga di sisi debit, maka kita catat juga ulang di sisi debit sebesar 750.000 rupiah. Kita lihat untuk jurnal pembalik. Kemudian ada piutang bunga. Kita lihat untuk piutang bunga sendiri, kita posting ke buku besar. Kita cari piutang bunga sendiri yaitu sebesar 750.000 yaitu di sisi kredit. Kemudian kita kurangi antara sisi debit dengan sisi kredit. Karena saldo sebelumnya untuk piutang bunga itu 750.000. Kemudian dari jurnal pembalik sudah menjadi di sisi kredit sebesar 750.000 karena dibalik. Kemudian karena debit dengan kredit maka kita kurangi dan hasilnya adalah 0. Kemudian ada juga seperti utang gaji, beban gaji, utang sewa, beban sewa. Itu akun kita posting ke buku besar. Setelah kita buat jurnal pembaliknya,
maka langkah selanjutnya yaitu kita buat neraca saldo setelah pembalik. Kita lihat untuk neraca saldo setelah pembalik. Untuk neraca saldo setelah pembalik ini yang menjadi acuan kita yaitu buku besar. Kita lihat karena di sini ada beberapa akun yang mungkin sudah mengalami perubahan karena ada pencatatan kembali juga dari jurnal pembalik ke buku besar. Yaitu kas tetap 61 juta, piutang usaha tetap 10 juta, perlengkapan 2 juta dan peralatan sebesar 30 juta. Kemudian utang usaha sebesar Rp1.200.000 dan juga ada beban sewa sebesar Rp100.000 dan beban gaji Rp2.500.000 dan pendapatan bunga Rp750.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp3 juta. Untuk pencatatan di neraca saldo setelah pembalik ini, karena di buku besar sebelumnya itu ada beberapa akun yang hasil akhirnya itu sudah nol atau tidak ada. Maka dalam pencatatan neraca saldo setelah pembalik itu tidak perlu kita tulis ulang karena hasilnya sudah tidak ada, yaitu tinggal kita catat di neraca saldo setelah pembalik ini akun-akun yang saldonya masih ada, seperti kas, piutang usaha, perlengkapan dan sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan. Setelah itu, setelah kita sudah membuat neraca saldo setelah pembalik, kita tinggal menjumlahkan antara sisi debit dengan kredit. Kita lihat di sisi debit dengan kredit dan hasilnya balance atau sama, itu sebesar Rp104.350.000 dan untuk sisi kreditnya juga Rp104.350.000. Itulah sekian dari saya untuk penjelasan jurnal dari jurnal umum sampai dengan jurnal pembalik dengan perusahaan jasa. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin kurang memahami dalam memberikan gambaran tentang jurnal umum sampai dengan jurnal pembalik. Mohon maaf, saya sangat berterima kasih dan mengucap syukur juga karena bisa menjelaskan untuk perusahaan jasa dari jurnal umum sampai dengan jurnal pembalik. Oke, sekian, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih.